Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMA Islam Al-Ma'ruf Jakarta selaku tim pro terhadap mosi subsidi kendaraan publik lebih penting ketimbang subsidi kendaraan listrik pribadi. Sebelum kami menyampaikan mosi kami, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jersey Salwanisa Elverisi selaku pembicara pertama. Saya Azhara Fitriani Lubis selaku pembicara kedua. Saya Lutfi Ananda Musafak selaku pembicara ketiga. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Baik, untuk para juri dan seluruh penonton sekalian, kami dari tim pro menunjukkan bahwa kami sangat menyetujui subsidi kendaraan publik lebih penting ketimbang subsidi kendaraan pribadi di Jakarta. Hadirin sekalian, masalah utama Jakarta bukanlah hanya jenis bahan bakarnya, namun jumlah kendaraan menjadi salah satu bagian dari masalah tersebut. Berdasarkan data yang kami dapatkan, Jakarta saat ini mengalami 3 persoalan secara bersamaan, seperti kemacetan, polusi udara, serta ketimpangan akses transportasi. Setiap hari jutaan warga mengalami kemacetan selama berjam-jam di jalan, kehilangan produktivitas, serta menghadapi kualitas polusi yang sangat buruk akhir-akhir ini. Tentu saja dengan kondisi tersebut, pemerintah harus menentukan prioritas kebijakan yang lebih efektif dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat luas. Bagi kami, kebijakan dan prioritas tersebut adalah dengan adanya subsidi kendaraan publik. Mengapa demikian? Karena tujuan dari subsidi pemerintah bukanlah hanya mendukung teknologi baru, melainkan subsidi pemerintah memastikan kebijakan yang ada dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Beberapa kendaraan publik seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta digunakan oleh jutaan warga setiap harinya dengan tarif yang lebih terjangkau. Dengan itu, masyarakat bisa menjalani kegiatan seperti sekolah, bekerja, hingga aktivitas lainnya dengan lebih mudah. Sementara itu, kendaraan pribadi hanya dapat dinikmati dan dimiliki oleh beberapa kaum kelompok menengah ke atas, yang dimana hanya mereka yang mampu untuk membeli kendaraan tersebut. Kami cukup tahu bahwa kendaraan listrik memang lebih ramah emisi dibanding kendaraan biasa. Tetapi itu akan tetap saja sama halnya seperti menyebabkan kemacetan hingga membutuhkan ruang parkir yang lebih banyak. Yang dimana keadilan sangat amat tidak merata. Hadirin sekalian, satu unit kendaraan publik mampu mengangkut puluhan hingga ratusan sekaligus. Sedangkan kendaraan listrik pribadi hanya dapat dipergunakan oleh kaum-kaum yang memang sudah memiliki kendaraan tersebut. Itulah letak perbedaannya. Kendaraan publik telah menyelesaikan masalah secara kolektif. Sedangkan kendaraan listrik hanya sama saja dengan mengganti jenis kendaraan, bukan malah mengurangi jumlah kendaraan. Berdasarkan data yang saya dapatkan, pada data Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa setiap tahunnya kemacetan akan naik secara terus-menerus sekitar 2,7 hingga 2,9% setiap tahunnya. Karena itulah kami menilai bahwa subsidi transportasi publik itu jauh memiliki kebijakan yang lebih adil, lebih efektif, hingga lebih efisien pada kondisi Jakarta saat ini. Itu saja, akan saya lanjutkan kepada pembicara kedua. Terima kasih pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan memperkuat argumentasi tim pro mengapa kami lebih setuju
subsidi diberikan kepada transportasi umum dibandingkan subsidi diberikan kepada transportasi listrik pribadi? Pertama, transportasi umum lebih efisien untuk mengurangi kemacetan yang ada di jalan Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan utama Jakarta bukan hanya soal emisi kendaraan, tetapi jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat setiap tahunnya. Kendaraan listrik memang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Namun, kendaraan listrik tetaplah kendaraan pribadi yang dapat memenuhi jalan. Artinya, ketika jumlah kendaraan listrik pribadi terus meningkat, maka kemacetan di jalan tidak akan teratasi. Sebaliknya, transportasi publik dapat mengurangi kemacetan yang ada di jalan. Satu MRT dapat mengangkut ratusan banyaknya orang dalam satu perjalanan. Satu bus Transjakarta dapat menggantikan puluhan kendaraan pribadi. Dampaknya sangat jelas. 1. Jalan menjadi lebih efisien. 2. Waktu tempuh berkurang. 3. Produktivitas masyarakat meningkat. Kedua, subsidi transportasi publik lebih adil secara sosial. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan publik seharusnya lebih diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Faktanya, tidak semua masyarakat mampu membeli kendaraan listrik pribadi. Bahkan, ketika sudah diberikan subsidi, harga kendaraan listrik masih tergolong mahal bagi sebagian warga Jakarta. Sedangkan transportasi publik dapat digunakan oleh semua kalangan. Dari kalangan pelajar, pekerja, lansia, bahkan hingga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Artinya, manfaat subsidi transportasi publik jauh lebih luas dan merata. Kami, sebagai pengguna transportasi publik, lebih setuju subsidi diberikan kepada transportasi publik karena, pertama, jalan transportasi publik dia memiliki jalannya tersendiri yang dapat mempersingkat waktu perjalanan sampai tujuan. Yang kedua, harga transportasi publik lebih murah dibandingkan harga dari transportasi listrik pribadi. Yang ketiga, transportasi publik bisa digunakan di semua kalangan. Hadirin sekalian, negara tidak seharusnya lebih fokus membantu kepemilikan kendaraan pribadi ketika jutaan masyarakat masih menggunakan transportasi umum. Karena itu, apabila Jakarta ingin menjadi kota yang modern dan efisien yang layak huni, maka investasi terbesar harus diberikan kepada subsidi transportasi umum, bukan kepada kendaraan publik. Maaf, saya ulangi, bukan kepada kendaraan pribadi, meskipun kendaraan tersebut bukan kepada kendaraan pribadi meskipun kendaraan tersebut berbasis listrik. Baik, sekian argumentasi yang saya sampaikan. Saya persilahkan pembicara ketiga untuk melanjutkan. Terima kasih pembicara kedua atas argumen yang telah disampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali posisi kami sebagai tim pro. Debat kali ini bukan sekedar membandingkan efisiensi antara transportasi umum dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi. Tetapi lebih lanjut lagi, debat ini adalah tentang mencari kebijakan seperti apa yang lebih tepat dan lebih efisien untuk menjawab masalah utama yang sedang terjadi di kota Jakarta. Dan bagi kami, jawabannya sudah jelas bahwa penggunaan transportasi publik perlu lebih ditekankan dibandingkan dengan penggunaan transportasi pribadi. Mengapa demikian? Dikarenakan transportasi publik memiliki penawaran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan transportasi pribadi. Di antaranya seperti kendaraan umum atau transportasi umum
dapat membantu lebih banyak masyarakat dikarenakan dapat mencakup lebih banyak kalangan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Selanjutnya, mengurangi kemacetan secara nyata dikarenakan jumlah transportasi umum pastinya lebih sedikit jika dibandingkan dengan transportasi pribadi. Lalu juga transportasi umum lebih adil secara sosial dikarenakan dapat dicakup oleh berbagai kalangan masyarakat, lalu juga menciptakan mobilitas kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, subsidi kendaraan listrik pribadi memang dapat membantu mengurangi emisi dan juga membuat kondisi cuaca di kota Jakarta sedikit lebih baik. Tetapi tetap saja tidak menyelesaikan akar persoalan di kota Jakarta, yaitu tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Hadirin sekalian, kebijakan publik yang baik bukanlah kebijakan yang terlihat paling modern, tetapi kebijakan yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat. Maka dari itu, kami secara tegas menyatakan bahwa kami sangat mendukung penggunaan transportasi umum untuk lebih ditekankan lagi agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat jika dibandingkan dengan kendaraan listrik pribadi. Dewan juri yang terhormat, kami tim SMA Islam Al-Ma'ruf, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.